Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia Ardeni Pratama Putri, NIM 2206320012. Di sini saya akan mempresentasikan paket wisata Jepara. Beberapa destinasi wisata di Jepara. Benteng, ada beberapa benteng Portugis. Benteng Portugis adalah salah satu objek andalan di Jepara. Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumas, Kecamatan Donorejo atau 45 km. Di sebelah timur laut, kota Jepara untuk mencapai tersedia sarana jalan aspal, berbatu dan hanya dapat dicapai menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan tidak ada rute transportasi umum ke situ. Sejarah ini dilihat dari sisi geografis, benteng ini tampak sangat strategis untuk kepentingan militer, khususnya zaman dahulu yang kemampuan tebakan meriamnya terbatas 2 sampai 3 km. Benteng ini dibangun di atas sebuah bukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terhampar Pulau Mondolika, sehingga praktis selat yang di depan benteng berada di bawah kendali meriam benteng sehingga akan berpengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia, bagian timur atau sebaliknya. Kegiatan apa sih yang menarik di Benteng Portugis? Yang pertama, berburu foto menarik. Kegiatan pertama yang bisa Anda lakukan ketika mengunjungi Benteng Portugis Jepara ini tentunya adalah berburu foto menarik. Yang suka selfie, yang suka foto-foto, gitu ya. Tersebut dapat dijadikan sebagai latar belakang foto yang menarik. Tampilan kuno dan klasik akan membuat foto Anda tampak keren. Yang kedua, pameran alam sekitarnya. Mengunjungi benteng ini, maka wisatawan tidak hanya dapat menikmati keindahan bangunan tua peninggalan zaman dahulu saja, akan tetapi orang yang juga bisa dengan leluasa menikmati indahnya alam yang ada tidak jauh dari berdirinya benteng itu. Benteng ini berada Benteng Portugis ini masih di area pantai utara, Pulau Jawa. Dengan begitu, ketika pengunjung naik ke atas, maka akan terjadi sebuah diorama alami lautan yang begitu luar biasa indahnya. Kecantikan alam inilah yang sering menarik banyak orang untuk mendatanginya. Pengunjung pun juga bisa berjalan kaki menuju ke pantai terdekat. Jarak yang ditempuh tidak mencapai 10 menit. Pada bagian atas benteng pun terdampak fasilitas pengunjung bagi pengunjung untuk menikmati kondisi sekitar sebuah teropong. Teropong jarak jauh yang sejatinya juga peninggalan dari tentara Portugis. Beberapa masih bisa digunakan. Di sana juga terdapat pepohonan yang tumbuh rindang dengan kombinasinya bersama batu putih. Kedua berada di dalam taman tempat di samping benteng inilah satu jalur yang dilewati ketika ingin menyusuri bukit di sana untuk menuju ke lautan. Jalur tersebut tidak lain adalah kumpulan anak tangga dari batuan putih alami. 3. Penampakan Pulau Mandalika. Tepat ini arah utara benteng Portugis adalah sebuah benteng alam yang wisatawan kagum untuk keelegannya. Bentengan tersebut yaitu Pulau Mugil bernama Mandalika. Tempat ini sangat cocok untuk para pengunjung melakukan berbagai hal untuk menikmati liburan mereka. Pulau ini juga menjadi objek yang pas untuk diamati melalui teropong. Bagian atas benteng dengan mengamatan untuk pengunjung dan melihat sebuah pemandangan indah sebuah pulau. Dari kejauhan juga nampak pulau tersebut dan dapat menjadi salah satu latar belakang wajib ada pada beberapa gambar yang di samping. Fasilitas yang tersedia di Benteng Portugis, destinasi ini memberikan berbagai sarana seperti toilet, musola, hingga gazebo sebagai tempat sehingga pengunjung. Anda juga ada warung-warung makan yang disiapkan memuaskan perut wisatawan dan juga penginapan yang selalu menyediakan pengunjung. Museum R.A. Kartini. Museum R.A. Kartini dipanggang Jepara Jateng merupakan tempat wisata yang harus dikunjungi karena pesona keindahan tidak ada dunianya. Penduduk lokal daerah Panggang juga sangat tamah terhadap wisatawan maupun asing. Kota Jepara juga terkenal akan keindahan objek wisatawan. Salah satu contohnya adalah wisata Museum R.A. Kartini. Terletak di
Jalan Alun-Alun nomor 1 di Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Museum ini didirikan tanggal 30 Maret 1975 pada masa pemerintahan Bupati Soemarno di Joyosodowo, sementara peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 April 1977 oleh Bupati Soedikto. Museum ini terdiri dari tiga sebuah gedung yang dibangun di atas seluas 5 sampai 5.210 m yang disingkat dari Kartini. Museum Kartini merupakan tempat penyimpanan benda-benda peninggalan R.A. Kartini semasa hidupnya serta benda peninggalan kakaknya yaitu RMP Soekarno Kartono. Selain itu juga menyimpan benda-benda kuno hasil temuan wilayah Kabupaten Jepara. Kartini sebagai pemaritis wanita Indonesia untuk mengenang jasa pengabdian dan perjuangan pada tahun 1975. Pemerintah daerah tingkat 2 Jepara atas usulan wakil rakyat dan bantuan Presiden Soeharto telah didirikan museum pada tanggal 30 Maret 1975 pada masa pemerintah kemerdekaan di tingkat 2 tempat seabad peringatan R.A. Kartini. Kartini lahir tahun 1879. Jadi peringatan seabad seharusnya jatuh pada tahun 1979. Museum R.A. Kartini merupakan museum lokal yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Ini dia fasilitas penunjang Museum R.A. Kartini. Fasilitasnya ada gambar-gambar ya. Ini ada beberapa ruang di Museum R.A. Kartini. R.A. Kartini itu ada ruang pertama merupakan badan gedung K digunakan koleksi peninggalan-peninggalan yang berupa benda-benda yang berbentuk kuno gitu. Terus ruang kedua merupakan kaki gedung berisi peninggalan Sosro Kartono. Nah itu ada peninggalan juga ya. Ruang ketiga penyajian benda-benda yang secara berkembang kala yang ditemukan di wilayah Jepara serta hasil kerajinan Jepara yang terkenal seperti tenun ikat troso, nyaman buku dan rotan. Ada juga di Museum Anak Kaltim itu ada ruang bioskop. Ini dia gambarnya ya. Fasilitas yang tersedia di Museum Era Kartini yaitu kafetaria. Itu buat para pengunjung ya. Ruang panggung seni trial, opera, ruang bioskop film RA Kartini juga, toko souvenir, toilet, dan taman parkir. Pantai Bandengan, destinasi Pantai Bandengan. Pantai Bandengan merupakan pantai dengan pasir putih dan air yang jernih, bahkan cocok untuk mandi. Seringkali wisatawan yang datang ke pantai ini menggunakan kawasan pantai untuk mandi laut. Umum mereka adalah anak-anak remaja, wisatawan mancanegara. Waktu mandi laut yang disukai adalah pada pagi hari dan sore menjelang sunset. Yang memukai pantai Bandengan menawarkan beragam aktivitas. Selain mandi, laut, wisatawan dapat duduk santai dengan di atas seiter sambil menikmati semilir angin tanpa polisi. Aktivitas lainnya di pantai dengan luas sekitar 16 hektar dan banyak pohon ini adalah berkemah, voli pantai maupun sepeda santai. Pantai Bandengan juga menyediakan berbagai aktivitas permainan seperti perahu, kano, ATV, banana boat, maupun jeksi. Nah, Pantai Bandengan memiliki banyak spot foto yang menarik, di antaranya yaitu water sport. Siapa sih yang nggak suka water sport? Nah, daya tarik yang memiliki wisatawan ini adalah salah satu menyediakan persewaan fasilitas water sport seperti yang saling sederhana, yakni menyewakan ban. Pengunjung yang ingin berenang bisa menyewa ban dan jangan lupa untuk berenang mengenakan baju pantai. Di sini juga terdapat wahana yang paling menantang yaitu permainan banana boat. Nah, banana boat itu bisa mengunjungi bisa muter-muter kemana gitu. Hal yang paling mendebarkan yaitu ketika banana boat membelah ombak dengan kecepatan tinggi. Sunset. Yang kedua, sunset. Selain keindahan pantai yang ditawarkan pantai, Bandengan juga menawarkan pemandangan sunset yang begitu eksotis. Anda bisa mengabadikan foto agar bisa menjadi sebuah kenangan yang indah, bisa didengarkan menantinya. Nah, ini untuk anak-anak muda yang suka pantai, harus wajib sih ke Pantai Bandengan Jepara.
Gazebo. Gazebo pantai di Bandengan. Terdapat gazebo yang berada di sekitar pantai bisa Anda manfaatkan untuk menikmati pemandangan pantai yang mengaku dibangun menjorok ke arah laut dibuat terpisah dengan satu lainnya, sehingga tidak saling mengganggu pengunjung lainnya. Banyak wisatawan yang tertarik mengambil gambar pantai untuk gazebo ini. Hasil jepretan yang menarik bisa Anda posting di media sosial untuk koleksi fotomu. Akan tetapi, jika Anda tidak kegiatan gazebo, jangan khawatir, sebab di sana terdapat penyewaan tikar dengan tarif festival. Nah, ini dia festival keunikan keistimewaan yang dimiliki oleh Pantai Bandengan, yakni ada festival kebudayaan hal ini yang dibedakan Pantai Bandengan dengan pantai lainnya. Pada waktu tertentu diselenggarakan beberapa festival yang mengasihkan seperti festival laying layang, watercross, festival boots, festival seperti itu dapat menjadi kesempatan pengunjung untuk mengikuti dan dapat dijadikan sebagai pengalaman yang menarik untuk dikenalkan dari pantai Bandengan tersebut. Nah, rundown paket wisata Jepara. 0 jam 5.30 sampai 05.50 menuju titik kumpul di kampus di Kupang, Semarang. Jam 6 sampai jam 9.30 perjalanan menuju ke Benteng Portugis. 09 sampai jam 11 sampai ke Benteng Berwistawan. Jam 11 sampai jam 1 perjalanan menuju Museum RA Kartini. Jam 13 sampai jam 2 siang Isoma berwisatawan di Museum RA Kartini. Jam 14 sampai jam 14.30 sampai jam 14.50 perjalanan menuju ke Pantai Bandungan. 14.50 sampai jam 5 wisatawan Pantai Bandungan. 17 sampai jam 20 makan malam. Jam 20 OTW pulang ke Semarang. Nah, ini tabel biaya transportasi pribadi dari kelompok kami, deskripsi mobil, penyewaan 1.900.000 dikali 2 personel. Itu 2 mobil ya, 1.950.000. Terus biaya jaga-jaga 10.000 dikali 13, 130. Grand total 2.080.000. Terus tabel biaya. Benteng Portugis masuk 5.000 dikali 13, 65.000. Museum Arang Kartini harga 43.000 kali 13, 559. Pantai Bandengan masuk 112 dikali 13, 1.456. Welcome snack 7.000 kali 13 orang 91.000. Mineral water 3.000 kali 13 sama dengan 39.000. Makanan malam 60 sampai 13.000. 780. Grand total 299. Terima kasih.